Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikanlah rahmatmu kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beserta keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebuah kalimat yang sangat luar biasa apabila kita rutin mengamalkan dan membacanya setiap hari dalam hal apapun, maka akan selalu diberikan kelancaran usaha, rezeki, hajat apapun di dunia maupun di akhirat, insya Allah pasti akan dikabulkan. Namun sebelumnya, dengan kerendahan hati, jika video di channel ini bermanfaat, silahkan dibagikan, serta jangan lupa subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa menekan tombol loncengnya agar bisa mengetahui video terbaru. Harapan dan doa saya, semoga semua saudaraku yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni semua dosanya, dan serta dipanjangkan umurnya, serta berkelimpahan berkah dan rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada sebuah kisah nyata tentang kedahsyatan istighfar. Ada seorang hamba Allah berusia 30 tahun saat suaminya wafat dengan meninggalkan 5 orang anak laki-laki dan perempuan yang masih kecil-kecil. Semasa hidupnya, suaminya lah penanggung nafkah keluarga sepenuhnya, sedangkan dia menjalankan tugas utamanya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga. Meskipun pendapatan suaminya pas-pasan, tapi istrinya selalu merasa cukup dan tidak ada yang kurang. Hidupnya pun terasa begitu bahagia dan indah. Sampai hari kelabu itu datang, suami tercintanya pergi menghadap Sang Pencipta. Secara demikian mendadak, semuanya jadi berubah 180 derajat. Dunia serta-merta menjadi gelap gulita di matanya. Dia hampir tak henti menangis sejak saat itu. Sampai-sampai wanita tadi sangat mengkhawatirkan kondisi matanya. Wanita tadi terus meratapi nasibnya yang terasa begitu buruk dan berat. Yang terberat memang masalah beban hidup yang tidak ringan. Sementara itu pemasukan sudah tidak ada lagi, hanya ada sedikit harta yang ditinggalkan suaminya. Wanita itu pun berusaha sehemat mungkin dalam menggunakannya. Mungkin kelemahan antisipasi dan kekurangan siapan terhadap kondisi tak terdugalah yang membuatnya begitu syok. Sampai seakan wanita tadi lupa bahwa penjamin rezeki kita bukanlah suami, orang tua, atau siapapun, melainkan justru hanya Allah subhanahu wa ta'ala semata. Tiba-tiba kondisinya mulai berubah lebih baik dan stabil. Setelah suatu hari saat berada di kamar, wanita tadi mendengarkan salah satu siaran radio di mana ada seorang syekh yang membacakan sebuah hadis yang artinya, barang siapa tiada henti-hentinya beristighfar, niscaya Allah akan mengadakan baginya untuk setiap kesulitan hidup solusi dan jalan keluar, untuk setiap kepedihan perlepasan dan kebebasan, serta memberinya rezeki secara tidak diduga-duga. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Setelah mendengar hadis tersebut dibacakan, semangat hidup wanita tersebut jadi bangkit kembali, dan pengharapan kepada keluasan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala pun pulih lagi, dan bahkan menguat sekuat-kuatnya. Dan wanita tadi pun berjanji pada diri dan hatinya sejak saat itu untuk mengamalkan dengan penuh keyakinan. Maka wanita tadi mulai mengamalkan terus istighfar kepada Allah sekuat-kuatnya dan sebanyak-banyaknya, hampir tanpa putus. Sebagaimana wanita tadi pun mengajak pula anak-anaknya untuk melakukan amalan yang sama,
yaitu selalu membaca istighfar. Setelah berjalan berbulan-bulan, wanita tadi mengamalkannya tanpa henti dan tanpa putus asa. Wanita itu pun bahkan telah menikmatinya. Dan saat istighfar spesialnya itu genap 6 bulan diamalkannya, keajaiban itu pun tiba-tiba datang. Tepat seperti kata dalam hadis yang pernah dia dengar dulu, bahwa secara tidak disangka-sangka dan tidak diduga-duga sama sekali, tiba-tiba wanita tersebut mendengar berita tentang adanya sebuah proyek perencanaan dan pengembangan pembangunan yang sebagiannya meliputi dan mengambil tanah milik wanita tersebut yang sudah lama sekali tak terurus dan tidak termanfaatkan karena lokasinya yang tidak strategis. Singkatnya, wanita itu pun mendapatkan ganti untung ratusan juta rupiah. Allahu Akbar. Sungguh samudera rahmat dan rahasia hikmah Allah memang benar-benar tidak ada yang bisa menyelaminya. Puji dan syukur wanita itu mengucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga ampunilah segala kelemahan, kekerdilan dan dosa-dosa kami semuanya. Kehidupan keluarga wanita tadi pun berubah total. Keceriaan kembali menghiasi hari-harinya. Kesedihannya sirna karena tergantikan oleh kebahagiaan yang tiada terkira. Apalagi dengan perkembangan semua anak-anaknya menjadi lebih baik, melainkan baik sekali dan sangat membanggakan bagi ibunya mereka tadi, bagi seluruh keluarga besar wanita tadi, bahkan juga bagi masyarakat sekitarnya. Karena di samping tumbuh sehat dan berakhlak mulia, mereka pun berprestasi gemilang dalam pendidikannya, umum maupun khusus. Wanita tadi telah membuktikan salah satu keajaiban dan kedahsyatan amalan istighfar. Bagaimana dengan kita dan keluarga kita semuanya? Bersihkan hati menuju ridho ilahi. Inilah istighfar di dalam cerita tersebut. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada satu kalimat yang apabila dibacakan Allah akan mengabulkan semua permintaan sampai dengan keinginan yang belum terucap yang hanya sebatas terlintas dalam hati. Keajaiban kalimat istighfar tersebut dibuktikan langsung oleh Imam Besar Ahmad bin Hambal radhiyallahu an dan para hamba-hambanya yang lain. Saudaraku Borneo berkah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu bahwasanya Imam Ahmad bin Hambal radhiyallahu an salah satu imam yang sering dijadikan juga patokan hukum fikih oleh umat Islam. Dan Imam Ahmad sendiri masih masuk dalam lingkup Syafi'iyah, yang mana Asy-Syafi'i sendiri merupakan salah satu mazhab yang jadi patokan umat muslim di seluruh penjuru dunia, yang seperti 4 mazhab lainnya yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Imam Ahmad adalah orang alim, tahfidz Quran, dan banyak menghafal hadis Nabi. Saking alimnya nama beliau tersohor di kalangan Arab sampai Mesir. Namun banyak orang yang belum tahu wajahnya. Suatu ketika beliau melakukan perjalanan untuk berkunjung ke Mesir. Sesampainya di sana, beliau kecapean dan tidur di dalam masjid. Lantas oleh imam masjid beliau diusir. Padahal imam masjid tidak tahu kalau dia adalah Imam Ahmad yang terkenal itu. Setelah merasa diusir, lalu Imam Ahmad pun keluar dan tidur lagi di teras masjid. Dan lagi-lagi imam masjid yang melihatnya langsung kembali mengusirnya lagi. Kali ini diusir dengan cara yang lebih kasar. Lalu Imam Ahmad pun pergi meninggalkan masjid tersebut. Sesampainya di luar halaman masjid, Imam Ahmad melihat ada orang sedang jualan roti. Lantas Imam Ahmad menghampirinya untuk membeli roti tersebut. Seraya berkata, "Buatkan juga saya 1 roti." Si penjual roti pun mengangguk sebagai tanda kata, "Iya, tunggu." Kemudian tidak sengaja Imam Ahmad memperhatikan mulut si penjual roti sambil berkomat kamit seperti sedang mengucapkan sesuatu. Lalu karena penasaran,
Imam Ahmad bertanya, "Apa yang sedang engkau baca wahai penjual roti?" Si penjual roti pun menjawab, "Saya sedang sambil membaca istighfar dalam sambil membuatkan roti tersebut." Lalu Imam Ahmad bertanya lagi, "Apakah yang kamu dapatkan dengan selalu membaca istighfar sambil berjualan seperti ini wahai penjual roti?" Dan si penjual roti pun kembali menjawab, "Demi Allah, saya tidak pernah putus dalam membaca istighfar, baik sedang dalam keadaan sholat, bangun tidur, mau tidur, berjalan, habis mandi, berjualan, maupun di setiap langkah saya dimanapun berada. Pekerjaan utama saya adalah dalam menjalani apapun, saya berusaha selalu menyempatkan membaca istighfar, dengan tujuan saya membacanya agar Allah senantiasa meridhoi dan mengabulkannya hari ini." Dengan rasa penasaran, Imam Ahmad pun bertanya lagi, "Apa yang kamu minta kepada Allah dengan istighfar ini?" Si penjual roti menjawab lagi dengan nada serius, "Sebenarnya saya punya satu permintaan kepada Allah. Jangan dulu ambil nyawaku sebelum aku bertemu dengan yang namanya Imam Ahmad secara langsung berhadapan di hadapanku. Atau jangan ambil nyawa Imam Ahmad sebelum dia juga bertemu denganku secara langsung." Cerita ini membuktikan bahwa orang yang membaca istighfar dalam keadaan apapun dan apalagi mempunyai sesuatu keinginan, insya Allah pasti akan diijabah langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semuanya termasuk dalam golongan orang yang rajin juga dalam membaca dan mengamalkan istighfar setiap harinya. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga bermanfaat. Sepatah dua patah kata ini dari Al-Fakir. Jika ada ucapan kata atau tulisan dalam kata yang salah, Al-Fakir mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.